A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para YouTuber yang sangat saya hormati dan muliakan, pada kesempatan yang baik ini marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula salam dan sholawat kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi penutup zaman yang bisa merubah zaman jahiliyah menjadi zaman modern. Kita bisa dipertemukan tokoh agama di Kabupaten Karanganyar. Ini sebelah kanan saya ini Kiai Dr. Andes Insinyur Husaini Hasan, yang di sebelah kiri Bapak Dr. Paulus Purwoto, yang sebelah kanan sebelah ujung itu Bapak Edo Sumarno dari tokoh agama itu. Kami berempat insya Allah akan membicarakan beberapa hal yang berkaitan dengan masalah-masalah kerukunan beragama. Para yubiah semuanya yang sangat saya hormati, ini merupakan penampilan kami perdana karena sudah hampir 2,5 bulan off. Kami mohon maaf karena ada sesuatu hal, sehingga ini penampilan perdana kami. Alhamdulillah bisa menghadirkan langsung 3 narasumber. 3 narasumber. Yang pertama tadi sudah disebutkan tokoh agama, itu Bapak Husaini. Beliau ini adalah ketua FKUB Kabupaten Karanganyar, juga dulu pernah jadi ketua PDNU, terus sekarang jadi penasihat IPHI Kabupaten Karanganyar dan segudang kegiatan sosial. Nggak usah kita sebutkan satu-satu yang kaitannya dengan masalah-masalah keagamaan. Ingkang sebelah kiri saya ini Bapak masih muda nampaknya. Beda dengan kami, ini sudah agak senior sekali. Ini Bapak Pendeta Paulus Purwoto, MTH MAG, juga seorang kandidat doktor dari Universitas STT Pelita Hidup di Solo, bidang teologi, terus juga sebagai ketua dosen di STT Torsina. Tulan WK1 bidang akademik. Terus lagi masih ada kegiatan sebagai pimpinan di GPIS, sebagai istilahnya gembala. GPIS Wahyu Sejati Munggur Girimoyo Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar. Terus juga sebagai ketua Forum Gembala Kamtibmas Kabupaten Karanganyar. Ingkang paling ujung Pak Edo Sumarno ini juga masih muda juga. Itu adalah nama lengkapnya pun Sumarno SAG MPDH, ini sebagai pengawas pendidikan agama Hindu Kemenang, juga seanggota FKUB Kabupaten Karanganyar, juga sebagai pengurus PHDI Kabupaten Karanganyar, Parisada Hindu Dharma Indonesia. Terus terang ini merupakan kehormatan bagi kami, Pak Kiai, Pak Pendeta, Pak Marno, di channel kami hadir tokoh-tokoh. Saya pandang tokoh gitu aja, karena memang tokoh gitu loh. Tokoh-tokoh agama masing-masing yang nanti insya Allah kita perbincangkan hal-hal yang berkaitan dengan kerukunan, toleransi, dan wawasan kebangsaan, seperti penjenengan wonten FKUB. Para YouTuber semuanya yang sangat saya hormati. Kalau dokter dulu ini ngaten penjenengan anggota FKUB, Bapak Pendeta, menika penjenengan memandang
masalah kerukunan umat beragama di Kabupaten Karanganyar itu ada masalah menumpuk. Menurut pandangan panjenengan dari kacamata kita. Nggih. Monggo. Baik, terima kasih Pak Cicu. Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Para YouTuber yang kami kasih, sudah rekan-rekan, Pak Kiai dan Pak Arno. Kaitannya dengan kerukunan umat beragama di Karanganyar, dalam perspektif kami sebagai perwakilan umat Kristen Kabupaten Karanganyar, kami pandang sudah berjalan baik, Pak. Sudah berjalan baik. Jadi sekalipun kami ini, walaupun sebenarnya nggak boleh ya menyebut kata mayoritas, karena semuanya punya hak yang sama di mata hukum. Ya. Namun demikian dari kelompok yang minor ini merasa juga nyaman tinggal di bumi Intan Pari ini. Ya, sahabat-sahabat kami Muslim juga sangat baik dalam konteks kebersamaan dengan umat beragama di Kabupaten Karanganyar. Terbukti implementasi Peraturan Bupati Nomor 100 tahun 2015 yang berkaitan tentang izin mendirikan rumah ibadah secara kolektif itu juga menyentuh seluruh rumah ibadah Kristen di Kabupaten Karanganyar. Malah sudah semua ber-IMB. Ya, kalau ada 1-2 karena memang ada kendala-kendala teknis di lapangan, salah satunya tidak belum mendapat rekomendasi dari kepala desa dan lain sebagainya. Itu maka dari indikator itu kami melihatnya berarti kebersamaan sebagai umat beragama di Kabupaten Karanganyar ini sudah berjalan baik. Memang patut diakui ada ya biasalah itu area kecil tapi sebanyak kasuistik. Ya kalau di persentase tidak ada 5% ya, dari kebersamaan yang sudah baik ini. Saya anggap itu sebagai ya wajar, masih dalam batas wajar. Begitu Pak Gitu. Terus menikah konsepsi kerukunan menikah di dalam agama Kristen. Batas-batasan itu apakah terus menikah kalau ingin tercerah nih. Baik. Jadi para YouTube ya, umat Kristen itu mendasarkan hubungan, dalam membangun hubungan itu di dalam Matius 22 ayat 37-38. Di sana dituliskan bahwa kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan terutama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah itu merupakan intisari dari seluruh hukum Taurat, kitab para nabi, ya, Mazmur, Injil, itu ada 66 kitab dalam umat Kristen itu ada 66 kitab yang terbagi dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. 39 kitab perjanjian lama dan 27 kitab perjanjian baru. Kalau 66 kitab itu diringkas, diperas itu, ya di dalam satu tetesan yang terakhir kalau diperas itu, yaitu kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Olehnya simbol orang Kristen itu salib, itu ada garis vertikal dan ada garis horizontal. Garis vertikal itu adalah hubungan antara manusia dengan Tuhan. Mohon maaf kalau Kiai menyebutnya itu hablum minallah, hubungan kita dengan Tuhan. Dan garis yang horizontal itu adalah hubungan antar sesama manusia. Nah dari indukan itu maka kemudian lahirlah konsep bagaimana membangun kerukunan antar umat beragama. Ya, tentu berdasarkan dengan konsep trilogi kerukunan beragama, rukun agama dengan pemerintah, agama dengan internal agama, dan agama dengan agama lain. Itu bertitik tolak dari situ. Jadi dasarnya adalah kasih. Nah, kasih sesama manusia seperti dirimu sendiri. Sesama manusia itu lepas dari agama, lepas dari budaya, lepas dari status sosial, lepas dari kekerabatan. Semua manusia harus dikasih sebagaimana mengasihi dirinya sendiri. Begitu Pak Dito. Jadi konsepsi kerukunan itu juga ada nilai ibadah di dalam Kristen ada. Ada nilai ibadah. Iya. Menikah kepada Ketua FKUP ini Bapak Musa ini, saya ucapkan selamat dulu, ini katanya sudah belum lama ya
untuk menjadi ketua FKUB ini. Selamat Kiai J. Semoga bisa berkah, bisa bermanfaat untuk umat beragama di seluruh Karanganyar. Amin. Terus kondisi tadi kerukunan umat beragama di Karanganyar terus pundi menika dalam pandangan kacamata agama Islam yang konon ini terus statistik loh ya, itu sebagai kelompok yang mayoritas. Iya. Ya, matur Pak Jif, langsung kemauan. Jadi secara umum kerukunan umat beragama di Karanganyar itu alhamdulillah dalam kondisi yang sangat baik. Kondusif katanya. Sangat kondusif. Meskipun ada tadi sudah disebutkan ada sedikit kadang-kadang orang yang menjadikan agama menjadi sesuatu yang formal. Jadi formalis agama itu bahaya, agama apapun. Kalau hanya formalis saja, tidak melihat yang sisi yang lain, terutama sisi kasih sayang. Kalau tadi disampaikan oleh Pak Pendeta Paulos terkait dengan kasih, itu di Islam juga ada satu ungkapan yang sering saya sampaikan juga di teman-teman FKUB. Rasulullah itu sering mengatakan, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Cintailah siapapun di muka bumi ini, kamu akan dicintai yang di langit. Artinya cinta itu harus disebarkan. Dan itu siapapun, di siapapun. Jadi tidak membedakan ras, agama dan lain-lain. Ya, termasuk ada satu ungkapan lagi yang takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah kamu dengan akhlaknya Allah. Akhlak Allah dalam hal ini yang yang jamal. Nah, yang paling sering muncul adalah Rahman dan Rahim. Rahman itu cintanya Allah kepada siapapun dan apapun, jadi tidak memandang latar belakang dan seterusnya. Nah, kita selaku manusia, ya mestinya seperti itu dalam hal berhubungan secara manusia. Meskipun ada batasan-batasan tentang akidah. Akidah ini tidak boleh tercampur adukkan sedikit pun. Ya akidahku yang harus dijaga betul. Tetapi sesama manusia harus saling memberikan toleransi, saling kasih sayang dan seterusnya, itu barangkali. Ya. Jadi tetap apapun ceritanya, biarpun secara manusia itu tidak memandang ras dan tapi tetap ada batasan dia. Ada batasan itu akidah, terutama tentang masalah ibadah kata Kiai J. Tapi kalau masalah ibadah kira-kira tidak perlu dicampur adukan. Tidak boleh dicampur. Tidak boleh, tidak boleh. Termasuk mungkin juga Kristen, Katolik juga begitu ya. Betul. Jadi dari aspek liturgis yang berkaitan dengan ibadah dan dogmatis atau keimanan, yaitu sifatnya tentu personal masing-masing. Ya, contoh praktis begini Pak Yusuf, contoh praktis Natal itu ibadah Natalnya itu khusus untuk umat Kristiani, Katolik dan Kristen. Tapi perayaannya, rame-ramenya itu bisa untuk semua. Olehnya kalau mengundang, kami umat Kristen itu sudah paham, kalau mengundang tokoh agama lain, tokoh masyarakat, tokoh pemerintah, itu tentu tidak pada forum ibadahnya. Tentu pada forum perayaan hari ibadah itu sifatnya personal. Itu demikian. Iya, sama dengan hanya Idul Fitri, itu sholat Idul Fitrinya untuk kiai. Tapi lebarannya saya boleh merayakan. Paham sekali. Menika Pak Edo Sumarno yang boleh saya sebut ya, karena memang pasti itu saya sebut minoritas deh. Tidak apa-apa, bukan masalah klasifikasi, cuma masalah statistik. Pandangan panjenengan kondisi kerukunan Karanganyar menika terus sebagai kaum minoritas ataupun kelompok Hindu nganten nggih mawon. Terima kasih Om Swastiastu dan selamat pagi semuanya, semoga kita sehat selalu. Amin. Dalam pandangan dari Hindu, saya sebagai tokoh di Kabupaten Karanganyar katakan dari segi kuantitas ya, jumlah kan, jadi mungkin kecil, akan tetapi saya hidup di Karanganyar, umat Hindu secara keseluruhan dalam kondusif kerukunan. Cara pandang agama Hindu bahwa kita itu adalah sama, tidak ada perbedaan, makhluk ini adalah sama. Maka bahwa asal mulanya sumber yang sama, maka nanti akan kembali yang sama. Sebagai dasarnya adalah tatwa masih. Aku adalah engkau adalah aku. Ibaratnya apa? Itu ada sama. Dalam nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai kemakhluk itu adalah kita sama. Dan
yang membedakan adalah dari bagaimana untuk memahami sebuah kehidupan, bagaimana untuk mengelola dari pola pikirnya. Kan yang adalah sebagai dasar manusia. Aku adalah engkau adalah aku. Ibaratnya apa? Kita untuk bisa menjaga sesama umat manusia. Sebagai implementasi dalam pelaksanaan kehidupan sehari-hari, maka ada ajaran namanya adalah Trihitakarana, atau orang Bali mengatakan bahwa adanya istilahnya bahwa hubungan manusia dengan Tuhan yang namanya bahwa istilahnya di Bali itu ada parahyangan, itu ada istilahnya hubungan manusia dengan Tuhan. Ini untuk dalam melaksanakan sebagai anugerah, sebagai mensyukuri makhluk Tuhan, maka kita perlu untuk menjalin hubungan dengan Tuhan. Kalau orang Bali mengatakan parahyangan. Nah, kalau yang kedua adalah Trihitakarana adalah hubungan manusia dengan manusia. Maka pawongan. Kalau dalam Bali istilahnya adalah pawongan. Maka bagaimana kita untuk menyikapi hubungan antar sesama manusia? Kita sama, tapi yang membedakan adalah mungkin pola pikirnya, mungkin agamanya, mungkin bajunya, mungkin makanannya, jadi seleranya. Ini sehingga membedakan, ataupun dalam membedakan karakter dari kepribadian manusia itu sendiri. Yang ketiga adalah paleman. Adalah ini hubungan manusia dengan alam. Nah, bagaimana kita hidup di alam semesta ini, maka kita harus istilahnya menghormati ataupun menghargai dari alam semesta ini. Maka di dalam ajaran itu ada implementasi tentang pelaksanaan upacara sebagai rasa syukur, ungkapan terima kasih terhadap ibu bumi. Kan itu. Nah, kalau di Bali adalah paleman, istilahnya bahasa Bali paleman hidup. Jadi kan ini harus kita ketahui, ada pawongan, ada parahyangan, ada peleman. Maka bahwa ini ada hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, manusia dengan alam. Maka dalam ini bisa dikatakan ada kesamaan dengan kerukunan umat beragama. Jadi bagaimana untuk penerapan dari Trihitakarana tadi, bahwa hubungan umat beragama dengan pemerintah. Bagaimana umat beragama ini hubungan dengan intern umat beragama itu sendiri, dan bagaimana agama itu hubungan dengan agama yang lain. Itu perlu kita jaga sehingga terbinalah suatu kerukunan, bahwa hidup kita ini di bumi Nusantara, di bumi Indonesia. Itu perlu kita karena apa? Sama-sama hidup, sama-sama kita di suatu negara kesatuan dunia. Dalam skup kecil kita hidup di Karanganyar, maka kita harus menjaga Karanganyar. Maka bagaimana walaupun kita berbeda agama, tapi kita untuk menjaga suatu kerukunan sehingga kita bisa melaksanakan kehidupan beragama ini dengan berjalan yang baik. Itulah cara menyikapi kita ya ini menjaga selalu kerukunan, tidak merasa minoritas, dan yang mayoritas tidak merasa mayor, tapi semua itu bisa diwujudkan dalam wujud kerukunan. Oke, sidik kali tidak dukun tidak ada artinya. Demikian, terima kasih. Ngaten Kiai, kita sepakat tadi bahwa kerukunan umat beragama internal Karanganyar itu sudah berhasil. Tapi saya yakin dalam proses pelaksanaan pasti ada peristiwa yang barangkali kita semua tahu. Tetap ini belum clear 100%. Ya, kita Kiai kira-kira yang perlu ditingkatkan di masalah kerukunan itu menapa menurut pandangan Kiai? Selama ini komunikasi antar yang tidak bermasalah itu selalu komunikasi. Yang sedikit yang barangkali di bawah 5% tadi ada yang kadang-kadang dari adik kecil. Ini komunikasinya kurang intens. Itu yang jadi masalah. Jadi acara-acara termasuk acara KUB, makanya kami juga kepingin kadang-kadang juga silaturahmi ke mereka, kumpul-kumpul, ngobrol-ngobrol. Di non muslim gitu ya. Ya yang orang-orang yang yang tadi disebut Pak Paulus sebagai di bawah 5% yang kadang-kadang menimbulkan sesuatu, itu yang perlu diajak komunikasi secara intens, itu barangkali. Dan saya juga mantap juga dengan beberapa tokoh, masuk Pak Kapolres dan seterusnya. Rasanya kok memang kita kepingin mereka juga diajak berdialog, diajak berkomunikasi. Dan alhamdulillah kemarin itu Pak
sudah Bapak Bambang ya, Bapak Bambang. sudah mengumpulkan. Kebetulan kami dari FKUP tahunnya jadwalnya agak mepet, jadi nggak ada yang hadir. Tapi itu suatu gagasan yang luar biasa di mereka yang kadang-kadang masih formalis itu perlu diajak juga bicara. Jadi untuk meningkatkan itu barangkali, untuk menghilangkan itu ya harus biasa 100% barangkali ya komunikasi. Biarpun minoritas tetap harus dipertahankan ya Pak. Yang tadi loh Pak, yang formalis lah kira-kira nggak ada yang formalis itu. Perlu yang perlu ditingkatkan Pak untuk Ya. Bapak pendeta ini. Iya. Jadi hampir sama Pak. Jadi pada intinya komunikasi. Iya. Kalau saya lihat kasuistik ya jauh di bawah 5%, jadi tidak ada 5%. Tapi ada Pak itu. Ada. Tentu ya, karena kan saya juga termasuk salah satu bagian dari beberapa yang terjadi itu menjadi bagian dari pencari solusi ya. Nah, itu memang kadang-kadang itu hanya mispersepsi, misunderstanding ya, komunikasi. Nah, tiga itu mispersepsi, misunderstanding, miskomunikasi. Jadi persepsinya salah, baik persepsi mengenai tafsir agamanya mungkin, sehingga karena persepsi terhadap tafsir agama itu salah, kan sikapnya menjadi salah. Lalu kemudian menjadi misunderstanding, ya salah paham akhirnya, ya dan akhirnya menjadi miskomunikasi. Lalunya perlu dijembatani. Nah, dari beberapa kasus-kasus itu, maka kami menyelesaikannya juga dikumpulkan pihak yang sedang berkonflik dikumpulkan, kemudian kita cari titik temu. Istilahnya Ya. diajak dialog. Dialog, tabayun lah dalam istilah. Waduh. Kita kumpul dan pada akhirnya juga selesai juga. Kecuali memang yang Kiai bilang tadi, memang kelompok-kelompok formalis itu kalau orang sering menyebut, mohon maaf kalau disebut juga nggak mau ya, tapi sering ada istilah radikal ya. Radikal itu ada sedikit nakal ya. Itu karena persepsi terhadap tafsir keagamaan mungkin yang perlu diluruskan. Nah, itu makanya komunikasi, lagi-lagi komunikasi. Gitu Pak. Kira-kira setuju untuk meningkatkan komunikasi di antara Iya. tokoh-tokoh maupun masyarakatnya? Ya, sangat setuju. Ini kan pada intinya kan miskomunikasi. Bagaimana agar tidak terjadi demikian? Maka dari FKUB ini kemarin sudah dimulai adanya, biar tidak ada mis kan harus nyambung. Maka ada dialog, ada pertemuan. Maka kemarin sudah diawali ada program kunjungan silaturahmi ke tokoh-tokoh agama, ke lembaga-lembaga agama. Kemarin FKUB telah melaksanakan silaturahmi ke lembaga keagamaan, organisasi keagamaan yang ada di Kabupaten Karanganyar. Maka kemarin PADI telah mendapatkan kunjungan dari pengurus anggota FKUB Kabupaten Karanganyar. Demikian juga keliling. Ini kunjung ke lembaga organisasi MTA, NU, Muhammadiyah, ke majelis keagamaan. Dengan tujuan yaitu untuk selalu meningkatkan komunikasi, selalu meningkatkan kerukunan di Kabupaten Karanganyar. Ini solusi ataupun celah-celah yang bisa kita lakukan. Itulah menjaga kondisivitas kehidupan beragama. Terus istilahnya berdialog ngeten niki bisa diperluas atau ya? Diperluas, ditingkatkan, diperluas. Supaya tadi tidak ada miskomunikasi. Iya. Apapun namanya, Iya. atau tidak ada saling curiga kira-kira. Kadang-kadang Dan usul saya Pak itu Iya. tetap minumannya wedang. Karena wedang ini filosofinya ngawe-awe kadang. Iya. Ini tidak boleh aqua, tidak boleh air mineral. Seperti bertiga ini kan sebagai tamu utama kan, kalau mungkin orang lihat ada apa ya tadi. Ini kan perlu dialogkan nanti bisa kita bertemu kan itu. Insya Allah nanti kita perluas karena kita juga punya concern yang sama, biarpun saya bukan anggota FKUB, tapi saya mempunyai mempunyai juga kewajiban bahwa kita harus bisa rukun biarpun berbeda-beda agama. Kan gini Pak, walaupun penjenengan bukan anggota FKUB, dari hari ini kita mulai untuk bisa
sambung menjadi saudara. Amin, Ya, amin. mitra, Apa, mitra dijadikan, FKB. dibagikan rumah antik ini bisa untuk sebagai mempertemukan teman-teman kita menjadi rukun ataupun Ya. pemadam kebakaran. Ini merupakan kehormatan bagi channel kami. Bencana rawuh ini saya setuju, ini merupakan kehormatan. Suatu saat nanti kita perluas, nanti tokoh-tokoh agama termasuk aliran kepercayaan nanti kita undang untuk diajak berdialog. Nanten Kiai, ini sering orang menyebut toleransi. Tadi ada kaitannya kerukunan dengan toleransi. Itu batasannya pun dan bundi dan konsep agama Islam terus bundi Kiai bisa diterangkan. Ya, kalau toleransi itu batasannya cuma lakum dinukum waliyatin. Bagi kamu agama kamu, bagi aku agamaku. Artinya ketika kita tidak terkait dengan agama, ya kita harus bertoleransi. Makanya ada kata bahasa Jawa kan guyub rukun. Ini sering saya sampaikan, guyub rukun itu artinya guyub itu sebetulnya dari kata bahasa Arab. Guyub itu artinya samar, tidak kelihatan. Makanya yang tidak sama itu kita guyubkan, kita samarkan, kita tanam, kita hilangkan. Yang kita munculkan dengan sesama dengan sesama manusia selain agama, tentu persamaannya yang kita munculkan sehingga terjadilah toleransi. Dan toleransi dalam hal ini sekali lagi tidak boleh mengorbankan keyakinan. Itu yang penting. Jadi batasannya adalah keyakinan. Dalam hal ini tentu semua agama punya batasan-batasan sendiri-sendiri dan kita sepakat, apalagi di FKB jelas itu sepakat bahwa kita rukun dalam perbedaan. Itu barangkali. Menurut Pak Pendeta, pandangan Pak Pendeta tentang toleransi ini? Iya. Ya, toleransi Pasti ada konsep itu. Iya. Dalam konsep Kristen, ya, memang di dalam kitab Galatia dan kitab Efesus, kitab Perjanjian Baru dan kitab Kristen, ya, itu ada teks-teks yang menulis tentang bagaimana mengatur hubungan antar sesama umat beragama dan antar umat beragama atau antar manusia. Ya, tentu yang antar sesama umat beragama itu diatur dalam konteks apa namanya itu dogma atau ajaran atau akidah dalam bahasa Islam, ya. Ya, tentu dalam konteks antar umat beragama kita menjaga justru nilai kebersamaannya itu merupakan manifestasi atau wujud nyata daripada keberagamaan itu. Jadi dalam konteks tentu orang yang beragama itu benar, ya, tentu dia implementasinya dalam tataran wujud nyatanya, manifestasinya tentu dia akan mesti menjaga kerukunan antar sama manusia sebagai indukan tadi, ya, dengan kasih tadi. Ya, batasannya bagaimana? Ya, batasannya tentu di dalam itu sesama umat beragama tentu diatur dalam nilai-nilai ajaran, ya. Tapi antar umat beragama, ya, tentu diajar dengan nilai-nilai hubungan antar umat beragama. Nah, dengan kata lain seperti Kiai tadi sebenarnya sama, kerukunan penting tapi jangan sampai mengorbankan keyakinan. Itu keyakinan tetap perlu dijaga, tapi keyakinan yang baik selalu akan membuahkan perbuatan yang baik. Iman yang baik selalu akan menghasilkan perbuatan yang baik. Jadi kalau imannya baik, perbuatannya nggak baik, termasuk nggak rukun, berarti imannya perlu dipertanyakan. Begitu Pak. Kalau Hindu, Kesudi menikah mensikapi tentang masalah konsepsi toleransi. Cara pandangan kami itu untuk toleransi tadi telah saya sampaikan, yaitu adalah hubungannya dengan manusia. Harus kita menjaga dan memelihara untuk hubungannya menjadi suatu keharmonisan, keseimbangan. Tapi kita harus tahu nilai-nilai etika dan moralnya, kepantasan ataupun pas dan tidaknya. Maka perlu kita untuk pemahaman nilai-nilai etika, apalagi kita sebagai orang beragama, maka harus kita mengerti tentang nilai-nilai etika dalam beragama. Lalu sekarang ini ada istilahnya moderasi beragama, pendewasaan dalam pemahaman nilai-nilai pola pikir beragama. Jadi sehingga yang dimoderasikan itu bukan agamanya, tapi orangnya yang beragama ini harus bermoderasi, bermodern. Pola pikirnya itu harus memiliki
pola pikir yang apa nih, yang toleransi, sehingga bisa memahami, sehingga kita dalam melakukan sesuatu itu ada kewilayahan, sehingga kalau kita sudah menyangkut keyakinan, maka ini bahwa tidak boleh orang selain sealiran itu untuk mencampurinya, dan sehingga kita harus bisa memilah dan memilihnya, mungkin dalam istilah ritual dan formalnya, dan kegiatan-kegiatan itu, sehingga istilahnya kalau kita sebagai makhluk sosial, sebagai tadi diurangkan oleh Pak Kiai, bahwa guyub rukun, ada orang jahat adalah gotong royong. Kalau membangun masjid, membangun pura, gereja itu kan gotong royong, Pak. Tidak mau menjaga agamanya apa, sukunya apa. Nah, pekerjaannya itu asalnya dari mana? Kan itu. Ini yang perlu kita pahami. Tapi kalau sudah menyangkut tentang kegiatan keyakinan peribadatan, maka itu sudah memahami masing-masing, sehingga sudah bisa menjalankan secara agama yang diyakini, sehingga orang keneng sehingga Hindu itu masuk masjid laksanakan untuk ibadah di sana. Nah, nanti kan juga ada pantas kan tuh, demikian tuh. Tapi kalau kita terrelasi dalam apa yang disampaikan oleh Pak Fris tadi, untuk menjaga kerukunan, ini teman-teman Muslim mengadakan kegiatan sholat Id, yang lainnya bisa membantu menjaga keamanannya ini gitu nih, yaitu dalam arti toleransi untuk menjaga kerukunan. Ini ada batas-batasan kewilayahan etika dalam kita beragama, moderasi beragama. Terima kasih, Pak. Para YouTuber semuanya yang sangat saya hormati, perbincangan ini cukup menarik sekali. Ya, supaya estetika di YouTube juga cukup baik, maka nanti kita lanjutkan ke part yang kedua. Tetapi jangan lupa para YouTuber semuanya untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya kepada kolega-kolega Anda, kepada teman-teman Anda, supaya channel ini menjadi channel alternatif dakwah dengan nuansa etnik Jawa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.